Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Mutmainah dengan NIM 2301040333. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Sari Listianingrum, STP MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Legum, Serealia, dan umbi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Review jurnal dengan judul Optimal Combination of Cow and Quinoa Milk for Manufacturing of Functional Fermented Milk with High Level of Antioxidant, Essential Amino Acid, and Probiotic, yang ditulis oleh Reham Kamal El-Manawi, Doa Mamdoh Muhammad, Magni Muhammad Ismail, dan Aminah Muhammad Hasan. Jurnal ini dipublikasikan oleh Nature Publishing Group pada Scientific Report dengan IF 0,9, ranking 315 pada kuartil 1 di negara United Kingdom. Untuk latar belakang, yaitu quinoa merupakan salah satu biji-bijian yang dikenal sebagai biji-bijian yang kaya akan kandungan protein. Quinoa dipercaya memiliki banyak sekali kelebihan dan kegunaan, mulai dari sebagai bahan baku untuk mengolah makanan hingga sebagai kepentingan kesehatan, sehingga biji-bijian ini dianggap sebagai mother grain. Biji-bijian quinoa memiliki predikat sebagai salah satu biji dari top 5 plant-based protein yang ada dan mampu dimanfaatkan sebagai bahan untuk makanan sehat karena memiliki kandungan gluten free. Susu rayap atau susu fermentasi adalah susu yang telah mengalami proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme, terutama bakteri asam laktat seperti Lactobacillus dan Streptococcus. Proses ini tidak hanya meningkatkan daya simpan susu, tetapi juga memperbaiki profil nutrisinya. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui manfaat kesehatan dari penggabungan susu sapi dengan susu quinoa untuk meningkatkan profil nutrisi dari susu rayap dengan fokus pada antioksidan, asam amino esensial, dan probiotik. Metodologi yang digunakan pada pengujian yaitu dengan 5 perlakuan berbeda dengan variasi rasio antara susu sapi dan susu quinoa. Pada perlakuan 1 yaitu susu sapi 100%, perlakuan 2 susu rayap 100%, perlakuan 3 50 banding 50%, perlakuan 4 75 banding 25%, dan perlakuan 5 25 banding 75%. Untuk bahasan yang pertama yaitu mengenai sifat fisiokimia. Yang pertama yaitu pH. Penurunan nilai pH pada susu rayap dengan perlakuan rayap dengan tingkat susu quinoa yang lebih tinggi menunjukkan adanya penurunan pH yang lebih signifikan selama periode penyimpanan. Campuran umumnya menunjukkan bahwa pH yang lebih seimbang yang sangat penting untuk fermentasi dan aktivitas probiotik. Penambahan susu quinoa dapat meningkatkan kadar asam. Kemudian yang kedua yaitu protein. Protein total meningkat secara signifikan dalam perlakuan campuran. Susu quinoa memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi. Kemudian, TS atau peningkatan total padatan. Susu quinoa memiliki total padatan yang lebih tinggi. Campuran susu sapi dan susu quinoa menunjukkan peningkatan total padatan dibandingkan dengan 100% susu sapi atau 100% susu quinoa. Yang terakhir yaitu kandungan lemak. Kandungan lemaknya itu lebih tinggi dalam perawatan yang mencakup susu quinoa. Pencampuran 75% susu sapi dan 25% susu quinoa menunjukkan bahwa susu quinoa ini menyumbangkan lemak yang bermanfaat pada produk. Kemudian kandungan asetildehida dan diasetil. Asetildehida itu merupakan suatu senyawa yang dihasilkan selama proses fermentasi dan berkontribusi pada aroma serta rasa produk susu. Ditemukan dalam konsentrasi yang lebih tinggi dalam perlakuan campuran. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas sensorik. Nilai asetildehida menurun akibat konversi cepatnya menjadi asetat pada pH yang lebih rendah. Yang kedua yaitu diasetil. Dihasilkan selama fermentasi dan memberikan aroma mentega yang khas. Diasetil ini akan meningkat hingga hari ke-7 penyimpanan, kemudian akan menurun seiring dengan berjalannya waktu.
Kemudian aktivitas antioksidan dan kandungan TPC. Total phenolic content atau TPC yaitu mengukur jumlah senyawa fenolik dalam produk yang berkontribusi pada aktivitas antioksidan. Pada perlakuan 2 yaitu susu quinoa 100% memiliki nilai total kandungan fenolik yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi 100%. Yang kedua yaitu antioksidan. Aktivitas antioksidan diukur dengan menggunakan metode DPPH yang memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Penghambatan aktivitas oksidasi DPPH pada T2 menunjukkan TPC yang tertinggi. Kadar terendah terdapat pada sampel kontrol T1. Kemudian, penentuan asam amino bebas, asam amino esensial. Dampak penggabungan susu quinoa dengan susu sapi terhadap kandungan FAA pada susu rayap segar. Kadar asam amino esensial dan non-esensial tertinggi ditemukan pada rayap dengan yang diproduksi dari susu quinoa 100% yang masing-masing memiliki 4,708 dan 3,677 gram per 100 ml. Hal tersebut menunjukkan bahwa susu quinoa memberikan dampak positif pada profil asam amino susu rayap untuk meningkatkan nilai gizinya. Kemudian yang kedua yaitu asam amino non-esensial. Konsentrasi asam amino non-esensial dalam sampel yang sama yaitu susu quinoa 100% dicatat pada 3,677 gram per 100 ml. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan susu quinoa tidak hanya meningkatkan asam amino esensial tapi juga memperkaya kandungan asam amino keseluruhan susu. Kemudian untuk analisis mikrobiologi, yang pertama yaitu Streptococcus thermophilus. Ini terjadi peningkatan jumlah bakteri selama penyimpanan. Bakteri dengan jumlah tertinggi terdapat pada perlakuan 5, yaitu pada campuran susu sapi 25% dan susu quinoa 75%. Kemudian yang kedua yaitu Lactobacillus acidophilus. Terjadi peningkatan jumlah bakteri terutama pada sampel dengan kandungan susu quinoa yang lebih banyak yaitu pada perlakuan 2 dan perlakuan 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa quinoa dapat meningkat. Yang ketiga yaitu Bifidobacterium bifidum. Semua sampel susu rayap, terutama yang mengandung quinoa, melebihi jumlah probiotik yang direkomendasikan, yaitu 10⁻6 CFU gram /min 1. Untuk evaluasi sensori, yang pertama yaitu terhadap warna. Minuman quinoa yang difermentasi ini memiliki warna krem dan berwarna terang. Pada sampel T2 yaitu susu quinoa 100% memiliki skor terendah selama masa penyimpanan. Panelis ini memberikan skor rendah karena susu quinoa ini memiliki warna yang cukup gelap. Namun, hal tersebut masih dapat diterima oleh panelis. Yang kedua yaitu terhadap tekstur. Tekstur susu rayap meningkat secara signifikan dengan adanya penambahan susu quinoa, terutama pada sampel dengan quinoa hingga 50%, yaitu pada perlakuan T2 dan T4. Susu rayap yang terbuat dari 100% susu quinoa, yaitu pada perlakuan T2, memiliki skor tekstur terendah. Penambahan susu quinoa yang tidak berlebihan dapat meningkatkan tekstur. Kemudian terhadap rasa, minuman quinoa yang difermentasikan itu memiliki bau serta rasa asam. Skor rasa tertinggi untuk susu rayap yang dihasilkan dari susu sapi 100%, campuran 50% susu sapi dan 50% susu quinoa yaitu pada perlakuan T3, dan pencampuran 75% susu sapi dan 25% susu quinoa pada perlakuan T4. Penambahan susu quinoa yang terlalu banyak cenderung tidak disukai oleh panelis. Yang terakhir yaitu penerimaan secara keseluruhan. Sebagian besar panelis tidak menyukai rasa rayap yang mengandung banyak susu quinoa, yaitu pada perlakuan T2 dan perlakuan T5. Perlakuan T1, T2, dan T4 memperoleh skor tinggi untuk warna, tampilan, tekstur, serta rasa.
Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa quinoa ini merupakan sumber antioksidan yang baik dan kandungan TPC memiliki dampak langsung pada aktivitas antioksidan. Pencampuran susu sapi dan quinoa dapat menghasilkan susu fermentasi fungsional dengan manfaat kesehatan yang ditingkatkan, menjadikannya pilihan yang layak bagi konsumen yang mencari alternatif susu bergizi. Penambahan quinoa ke dalam susu rayap tidak hanya meningkatkan rasa dan aroma, tetapi juga meningkatkan nilai gizi dan potensi kesehatan produk. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.